Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kali Linux. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menginstall Kali Linux. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan setelah melakukan instalasi Kali Linux? Temukan jawabannya di video ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Apa sih itu Kali Linux? Dilansir dari belajarlinux.org, bahwa Kali Linux itu sebenarnya dikembangkan oleh Offensive Security berdasarkan Linux berbasis Debian yang didesain untuk framework digital forensik, penetration testing, dan audit keamanan jaringan. Jadi Kali Linux ini adalah toolbox, di mana kotak peralatan ini tentu saja berisi berbagai macam tools atau peralatan dan dapat kita lakukan untuk melakukan pen testing atau penetration testing ke infrastruktur IT yang akan kita audit. Jadi bukan berasal dari nama dewa di agama Hindu, Kali, ataupun sungai, kali, tetapi kali ini diambil dari akronim Kernel Auditing Linux. Nah, sistem operasi ini banyak digunakan untuk belajar melakukan ethical hacking atau white hacker, bahkan digunakan oleh orang yang berniat jahat atau black hacker. Tujuan utama dari ethical hacker atau white hacker atau biasa kita kenal dengan hacker putih adalah menemukan celah keamanan atau vulnerability pada suatu sistem dan infrastruktur IT, kemudian mengeksploitasi bug tersebut sebagai jalan masuk ke dalam sistem dengan cara yang tidak sah, kemudian memperbaiki atau melakukan patch jalan masuk tersebut agar hacker jahat tidak menggunakan hal atau cara yang sama. Jadi pada dasarnya white hacker ini membantu perusahaan atau admin sebuah institusi untuk bisa menambal atau melakukan patch pada sistem yang kira-kira dapat ditembus oleh hacker jahat. Bagaimana seorang hacker melakukan aksinya? Yang pertama tentu adalah mengumpulkan informasi mengenai target tersebut. Kemudian yang kedua, mencari celah keamanan atau melakukan pen testing. Yang ketiga adalah membuat exploit atau mengeksploitasi target. Dan yang keempat adalah mempertahankan akses ke target atau backdoor, maintaining access. Seorang ethical hacker atau white hacker itu akan menulis laporan secara tertulis dan resmi yang akan diberikan ke perusahaan yang telah diauditnya untuk menentukan strategi atau langkah-langkah untuk mengatasi celah atau masalah tersebut. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa white hacker itu tujuannya adalah untuk menemukan bug dan menambalnya atau melakukan patch serta memperkuat pertahanan agar hacker jahat tidak bisa masuk. Jadi white hacker itu masuk surga dan black hacker akan masuk neraka. Jadi teman-teman, mari kita luruskan niat untuk belajar di bidang ini. Dan kalau hacker jahat atau black hacker yang pertama menemukan celah atau bug pada sebuah perusahaan, maka bisa dibayangkan pasti semua data yang ada dapat dicuri, didownload, dihapus, dirusak, atau bahkan dijual ke perusahaan lain atau ke orang lain. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sesi menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan setelah melakukan instalasi Kali Linux. Yang pertama dilakukan adalah merubah tampilan latar belakang. Klik icon naga di pojok kiri atas, kemudian setting dan desktop. Selanjutnya teman-teman bisa pilih gambar yang diinginkan, namun di sini saya tidak merubah tampilan atau latar belakang gambarnya. Kita tutup saja. Kemudian kita masuk kembali ke setting. Selanjutnya klik display.
Nah, di sini yang penting kita lakukan adalah bagaimana cara merubah resolusi layarnya. Jadi, cara yang biasa kita gunakan atau yang umumnya digunakan itu adalah dengan merubah resolusi layarnya. Misalnya 1920 kali 1080. Klik apply dan klik keep this configuration. Kemudian close. Namun cara ini tentu saja tidak bersifat permanen. Jadi ketika kita restart sistem operasi ini, ya klik di pojok kanan atas, kemudian klik restart, kemudian masukkan kembali user ID dan password login, maka tampilannya masih tetap sama, yaitu tampilannya kecil dan tidak nyaman kita gunakan. Nah, bagaimana hal ini dapat diatasi? Solusinya adalah dengan mengklik bagian devices, kemudian klik insert Ghost Edition CD image. Nah, apabila bagian ini kita klik, maka akan muncul VBox.js di desktop kita. Double klik saja. Selanjutnya kita bisa lihat file-file yang ada di dalamnya. Kemudian lakukan restart. Masukkan kembali user ID, kemudian password dan login kembali. Nah, di tahapan ini di komputer saya itu sudah tampil secara permanen. Dapat teman-teman lihat di sini. Nah, tampilannya sudah nyaman untuk dilihat. Kita cek kembali setting, kemudian display. Selanjutnya di bagian resolusi secara otomatis itu akan muncul 1920 kali 944 pixel. Close. Apabila cara ini tidak berhasil, double klik VBox.js tadi, kemudian kita coba buka terminal dengan klik kanan open terminal here. Selanjutnya kita perbesar tampilannya dengan Ctrl plus. Selanjutnya ketikkan perintah sudo sh vbox linux edition.run. Enter. Masukkan password. Apabila muncul pertanyaan, do you wish to continue, yes or no, teman-teman bisa ketikkan Y atau boleh menulis yes. Dan sampai di sini teman-teman tunggu beberapa saat sampai muncul pemberitahuan bahwa running kernel modules will not be replaced until the system is restarted. Kita berikan perintah reboot untuk restart. Enter. Kemudian masukkan kembali user ID dan password. Dan teman-teman bisa melihat bahwa tampilan Kali Linux-nya secara otomatis sudah menyesuaikan dengan layar komputer kita secara permanen. Selanjutnya kita akan melakukan setting di bagian terminal. Tekan Ctrl Alt T untuk masuk ke terminal atau klik di bagian ini. Lalu klik kanan di bagian terminal, klik Preference. Selanjutnya di bagian Appearance itu kita lihat bahwa fontnya masih 10 ya. Kita change dan sesuaikan dengan keinginan. Di sini size-nya saya rubah menjadi 20. Kalau terlalu besar kita bisa kecilkan jadi 18. Kalau sudah cocok, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke behavior. Di sini history size inline ada 1000, dibatasi 1000. Di sini tetap kita pilih yang default saja, unlimited history. Selanjutnya di bagian start with this size kita bisa rubah. Di sini saya terapkan 800 pixel kali 600 pixel. Selanjutnya cek shape size when closing. Langkah berikutnya adalah masuk ke root dengan cara mengetikkan sudo su. Selanjutnya masukkan password dan ketikkan perintah sudo apt update. Tunggu beberapa saat sampai proses update-nya selesai. Setelah itu kita masuk ke upgrade, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo apt upgrade. Enter.
Jika ada pertanyaan do you want to continue, ketik yes saja kemudian enter. Nah, proses upgrade-nya ini cukup memakan waktu dan teman-teman bisa melakukan kegiatan yang lain. Nah, sampai di bagian ini akan muncul beberapa opsi. Yang pertama, opsi Y atau I itu adalah install the package maintenance version. N atau O, keep your currently installed version. D, show the difference between the version. Dan Z, start a cell to examine the situation. Di sini saya pilih N saja atau keep your currently installed version. Enter. Nah, setelah proses upgrade-nya selesai, akan muncul tulisan building formats all. This may take some time. Dan kita lakukan perintah clear dulu untuk membersihkan layar. Tahapan berikutnya adalah mengetikkan perintah ifconfig atau interface configuration. Enter. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP yang digunakan saat ini adalah 10.02.15. Karena di bagian network itu masih menggunakan NAT. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian network itu terpilih adapter 1 Intel Pro 1000 MT desktop atau NAT. Di sini kita lakukan setting dengan cara klik network, kemudian attach to, pilih anak panah di sebelah kanan, kemudian pilih dan klik bridge adapter. Di sini saya pilih saja Realtek 8821CE wireless LAN, kemudian klik OK. Selanjutnya kita lihat kembali, kita lakukan perintah yang sama, ifconfig, dan teman-teman bisa lihat bahwa alamat IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.114. Oke teman-teman, demikian video singkat kita pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.